masalah 1 Muharram. Kemarin udah saya tukil dari kitab Kanzun Najwa Surur, kemudian kita bisa durofek bahwa 1 Muharram ini satu sunahnya puasa ya. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Ibnu Hajar berkata bahwa sunnah tanggal akhir bulan, akhir tahun, hari terakhir dari sekarang nih 1442 ya. Itu katanya 41 ini akhir-akhirnya sunnah puasa, kemudian mau masuk 1442 nya itu puasa tanggal 1-nya. Ini fatwa Ibnu Hajar ya. Kemudian kalau masalah baca ayat kursi 360 di kitab Mujarrabat Derobi, juga dalam kitab Kanzun Najwa Surur, itu katanya siapa yang baca ayat kursi 360 setahun diamani dari setan. Ya, 360 siang ya atau malam terserah. Kemudian kalau nulis bismillah itu saya temuin di kitab Isa'adur Ropek Syarah Sulul Topek karangan Habib Husain bin Thayyib Al-Balawi. Ya, itu jadi jimat lah kita nulis bismillah ya. Bismillah tulis 113 ya. Terus ini semua ulama, ada ijazahnya dari para ulama ya. Nah sekarang kita buka bagaimana sih awal daripada terjadinya tahun Hijriah. Ingat, udah saya bahas bulan Muharram sampai Dzulhijjah itu dari zaman Nabi Adam pakai itu semua ya, cuma belum ada nama tahun, ingat gitu ya. Jadi nama bulan paling tua yaitu bulan Muharram, bulan pertamanya, terus bulan terakhirnya Dzulhijjah. Dulu nggak ada awal, nggak ada akhir, mana pertama mana ujung, nggak ada yang tahu tuh dari zaman Nabi Adam. Pokoknya bulan udah aja gitu. Tahun itu ngikutin kejadian. Ingat, zaman Nabi aja Pak belum ada nama Hijriah, tapi bulan udah make Rajab, Muharram, kan jahiliyah tuh tetap pakai itu. Kemudian nah setelah zaman Sayyidina Umar barulah ada nama tahun Hijriah, hijrah. Sebenarnya dari hijriah maka ya nisbat, dalam bahasa apa ya nisbat? Tahun yang dikaitkan kepada perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Madinah, itu disebut hijrah gitu ya. Jadi kalau Masehi baru Pak. Ingat, kalau Masehi itu munculnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu sebenarnya itu baru ya. Jadi setelah Nabi Isa meninggal, si Gregorius, siapa lagi itu kalau kita sekolah, Julius, Sajunius, itu bertiga membuat tahun, nama bulan dan nama tahun khusus untuk orang Kristen gitu ya. Orang Nasrani dia punya sendiri gitu ya. Makanya dia mah harinya doang semua sama Pak. Dari Isnin, Selasa, Arbi'ah, Khamis, Jumat, Sabtu sama kan? Ngambil dari tahun Islam sebenarnya. Kemudian bedanya di minggu doang ya. Kalau kita minggu apa? Ahad ya. Sebenarnya dulu Pak, kalau kita temuin dibaca di kitab-kitab nggak ada seminggu sekali. Bahasanya apa? Sejumat sekali. Pikuli Jumu'ati. Coba Bapak mau nemuin hadis pasti seperti hadis tu'radul a'mal, disodorkan amal kita pikuli Jumu'atin setiap 1 pekan gitu. Nabi bersabda pikuli Jumu'atin isnani gitu, 2 kali, 1 yaumal khamis, 2 yaumal isnin gitu kan ya. Disetorkan amal kita dalam seminggu 2 kali gitu. Bahasa seminggu lah gitu. Sejumat ya itu 2 kali, yaitu hari Kamis dan hari Senin. Makanya kita puasa kan gitu ya, supaya ketika amal kita dilaporin lagi ngapain itu si A Kamis lagi puasa kan gitu. 2 kali Pak amal kita distorin, amal baik amal buruk setiap Senin dan Kamis. Itu bahasa hadis itu pikuli Jum'atin, bukan pikuli usbu'in. Nggak ada ibarat hadis pikuli usbu'in ya. Coba yang tahu sejarah ahad diganti minggu itu orang Kristen buka di YouTube aja ya, saya nggak tahu ya. Kemudian itu ya, jadi tetap ini nas Quran dan nas hadis Bukhari. Inna idata syuri indah nasyani surat at-taubah lihat masalah nama-nama bulan. Kemudian dalam Bukhari Muslim, inna zamana qaristaka ya malau tisamina asana isna asyar
salah simutaliat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Jumadil, Sya'ban. Nah itu hadisnya tentang masalah nama-nama bulan-bulan Muharram sampai Dzulhijjah ya. Nah kemudian sejarahnya sedikit supaya jangan nggak tahu pisan. Sayyidina Umar memang orang paling banyak, kata ulama paling banyak memelopori bid'ah adalah Sayyidina Umar, Pak. Coba ada khusus karangan ulama bid'ah yang dibuat oleh Umar. Yang paling banyak pokoknya orang paling banyak ya membuat bid'ah ya. Karena zaman Nabi nggak ada. Karena arti bid'ah apa? Tiap-tiap yang nggak ada zaman Nabi itu bid'ah ya. Semua yang tiap-tiap amal agama, ingat bukan urusan dunia. Tiap-tiap amal enggak diamalin zaman Nabi dan tidak ada nama zaman Nabi itu bid'ah semua ya. Nah seperti ada zaman Sayyidina Umar bid'ah secara lugawiyah ya. Ingat secara bahasa beda, bid'ah secara syariah. Definisi Imam Syafi'i kullu ma yukhalifal kitab wal ijma wal qiyas was sunnah. Tiap-tiap yang bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma, ulama itu disebut baru bid'ah syariah yang masuk kepada bid'ah dolalah. Kalau bid'ah lugawiyah apa nggak apa-apa. Makanya Abdus Salam dan Imam Nawawi mengatakan bid'ah ada 5 gitu ya. Itu biasanya bid'ah sarana seperti tasbih, bikin masjid, bikin pesantren ya, sarana-sarana yang memang amalannya udah ada kan ya. Subhanallah supaya gak keder pakai tasbih. Jadi sarana doang ya. Kalau sarana mah nggak apa-apa ya. Makanya bid'ah lugawiyah mah ada 5 ya. Nah ini masalah hijrah. Jadi penetapan masalah bayar kredit utang dan masalah tempo utang pada zaman sahabat, pada zaman Sayyidina Umar bingung nentuin tahunnya karena saat itu nggak ada nama tahun, karena sebelumnya nama tahun itu disesuaikan dengan kejadian. Nabi waktu Isra Mi'raj tahun apa disebutnya? Coba buka kitab sejarah. Tahun apa? Amul Husni, tahun bingungnya Nabi. Kenapa? Karena saat itu pamannya dan istrinya Khadijah meninggal, dinamain deh. Sebenarnya kejadian bukan raja, Pak. Hadis yang paling sahih itu Rabiul Awal. Yang paling hadis yang paling lemah Rajab. Ya, Isra Mi'raj kaul yang paling lemah Rajab. Tapi yang ramai di kita Rajab malahan. Gak apa-apa, al-amal al-an kata ulama, yang ramai kejadian Isra itu malah Rajab kadang-kadang begitu ya. Yang sahih itu malah Rabiul Awal, kaul paling kuat ya. Kemudian kita baca ya sedikit. Apa sih arti hijrah? Satu ya. Ingat saya dulu hijrah. Hijrah secara bahasa atarku. Ya Bapak, kalau ngerti secara lugawiyah itu cari kita komus ya. Oh al hijrah itu al hajar artinya atarku. Apa atarku? Meninggalkan. Atau tarkul waton ila watonin akhor, ninggalin suatu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah secara lugawiyah maknanya gitu ya, secara maknawi. Ada hijrah yang disunahkan seperti dalam Al-Quran surat apa tuh? Kalau tak faida nusyuzahunna, apabila istri-istri kalian nusyud susah diatur, pertama kasih nasihat, karena aturan-aturan gitu. Kedua apa? Fahjurhum bil madaji, hijrah, hajar kita bukan ditampol Pak. Hajar apa? Hajar tuh hijrahlah bini kalian, apa, tinggalin dari tempat tidur, itu hijrah. Makna hijrah untuk istri, hijrahlah istri kalian, artinya jangan tidurin 40 hari. Buaya babat. Makanya bini jangan tuh. Ya enggak. Kalau bini ngelawan susah diatur, kata Al-Quran hijrah setelah nyasain gak mempan gitu ya, suruh ngaji gak mau, ngaji jilbab gak mau, ini gak mau, udah sering udah hajar Pak. Hajar itu artinya jangan ditidurin selama 40 hari. Katalah bininya enak, gue capek. Yang kayak bini hatu mah ribet juga Pak ya. Oke minimal 2 dah. Ya enggak. Imam 3, Bapak 2, saya hatu deh kan bocah. Bocah. Ya, itu mana hajar untuk mana hijrah untuk hubungan suami istri. Nah setelah udah begini gak bisa, baru dah ada istilah pasrah atau cerai. Ya jangan mudah cerai Pak ya.
Kemudian ada hijrah maknanya secara itu apa tuh? Hadis itu al-muhajir man hajara man nahallahu anhu. Ada mana hijrah itu, ya hakikat mana hijrah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Bapak kan kayak gini enak TV ya, ngekepin bini, bini udah telanjang kita tutupin anduk kita berangkat ngaji, itu hijrah. Ya enggak, bini udah kalau pakai sempak lah, pakai das terbaik, udah tutupin pakai anduk kita berangkat, itu masuk hijrah. Jadi ini al-muhajir mana Allahu anhu, orang yang hijrah itu hakikatnya adalah orang yang mau meninggalkan perkara yang Allah larang. Itu ada mana hijrah kayak gitu. Jadi makanya ramai sekarang saya udah hijrah gitu ya, orang-orang tobat mananya sudah hijrah dari zaman jahiliyah ke Islam. Boleh baik ya, mana hijrah di situ bukan mana hijrah syariah gitu ya. Nah sekarang apa sih mana hijrah secara syariat? Lihat di definisi ulama, hijrah itu tarkul badadil kufri ila baladil Islam gitu ya. Ninggalin daerah yang penuh kemaksiatan atau kekufuran, kita pindah ke daerah yang penuh suasana Islam gitu. Itu disebut hijrah secara syariah. Dan kitab Syarah Arba'in, yang Syarah Arba'in ada tuh pas ketika menafsirkan hadis innamal a'malu binniyat. Kan hadis pertama Arba'in itu innamal a'malu binniyat wa innamal aman kana hijratu ila Allah. Kan hadis pertama itu ditafsir ulama, mana hijrah itu katanya meninggalkan daerah kubur atau daerah yang penuh maksiat atau daerah yang tidak aman, menuju daerah yang aman dan penuh suasana Islam gitu Pak. Ya kalau Bapak di kampung Bapak nih gak ada ngajian, banyak maksiat, pokoknya susah berjamaah, itu sunnah Pak. Malah hukum hijrah kata ulama wajib sampai hari kiamat. Ingat, hukum hijrah bakin itu kekal sampai hari kiamat, nggak berhenti hukum wajibnya ya, bakin sampai hari kiamat. Hukum hijrah ini nggak terputus gitu ya. Nah, itu secara hijrah secara syariah gitu ya. Nah kalau hadis itu gimana Pak? Innamal a'malu binniyat wa innamal liman faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Siapa orang pindahnya tujuan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan dari Rasulnya. Faman kanat hijratuhu di dunia, siapa orang hijrahnya karena tujuan dunia, ya pasti dapat dunia gitu ya. Itu sejarahnya ada seorang milu pindah sama Nabi, tujuannya pengen dapat bini, ya dapat, dia dapat bini, pahala mah nggak dapat gitu ya. Ya makanya dalam kaidah juga al ibroh bi qasdil ula. Kata Allah yang dilirik itu niat pertama. Bapak misalnya niatnya kok dari sini mau ziarah ke kiai, di jalan niat cewek, itu mudah beda babnya. Ya enggak, pokoknya niat pertama udah dapat pahala gitu. Pokoknya pas udah di jalan niat cewek, ada ini niat maksiat, itu namanya maksiat isapar. Kita dapat maksiat dalam perjalanan, susah kayak karena meninggalin maksiat dalam perjalanan susah, kanan tetek, samping tetek. Nah, kita belakang pantat udah susah ya. Nah, ini coba baca kita bismillahirrahmanirrahim. Kalau galak Faslun fi dzikril hijrati wa ma yattasilu biha. Qala ahli siyari lama abroma akhdul mubaya'ati baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina ahli Madinati wa lam yaqdir ashabuhu ayyukimu bi Makkah min ida'il musyrikin. Lam yasbiru ala juhudihim. Ketika sudah setuju sepakat perjanjian antara orang Mekah, Islam Mekah dengan Madinah gitu ya, udah sepakat, udah setuju bahwa Madinah siap dipakai tempat hijrah, perjanjian udah setuju. Nah kemudian kenapa? Karena pada saat itu orang Islam di Mekah, Nabi dan para sahabatnya disakitin terus gitu ya, disakitin amin ida'il muslim ya, di Mekah itu disiksa teruslah orang Islam gitu. Terus dan jabwatihim, dan orang Islam sahabat Nabi dan Nabi yang ada di Mekah udah nggak sabar Pak dengan keadaan siksaan, ancaman
semua di embargo, di apa kata mah, di inilah semua nggak boleh, udah digencet semua sama orang kafir Quraisy. Udah karena kesombongan juga, karena sombongnya mereka orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Terus maka Nabi merukhsah, mengizinkan ya, silakan kalian semua penduduk Mekah pindah ke Yasrib. Yasrib itu apa Pak? Nama asalnya Thayyibah, terus diganti dengan Yasrib, diganti dengan Al-Madinatul Munawwarah. Asalnya itu kota-kota tempat buang jin, tempat penyakit, tempat buang jin, kagak ada yang berani. Artinya tempat paling inilah, sama dikatain dinamain Thayyibah ya, asalkan Yasrib ya, Yasrib dulu ya. Tempat yang memang penyakit, penuh penyakit lah ya. Kayak Ramadan kan dulu belum, nggak ada nilainya Ramadan Pak, sebelum zaman Nabi Muhammad Ramadan tuh nggak ada artinya ya. Nah kayak Madinah itu ya negara paling buruk lah gitu ya, tempat penyakit. Nah Nabi disuruh pindah ke sahabatnya, Nabi diizinkan untuk pindah ke Madinah. Terus hadis dari Aisyah bahwa Aisyah berkata, pada waktu udah keterlaluan nih orang kafir Quraisy terhadap orang muslim yang ada di Mekah, kata Aisyah, maka sahabat ngadu semua kepada Rasulullah. Terus kemudian mereka minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami pindah ke Madinah, Madinah daerah aman udah sekarang gitu. Terus jadi banyak orang Islam yang belum kenal Nabi waktu itu di Madinah pun, tapi udah banyak yang masuk Islam gitu. Terus nah kata Nabi, para sahabatku, saya udah tahu nih tempat pindah kalian. Itu katanya daerah yang dihapit 2 gunung, 2 bukit, terus banyak pohon kormanya, nggak disebut namanya Pak. Pokoknya Nabi ngasih gambaran dihapit 2 bukit, kemudian banyak pohon korma gitu. Terus kemudian setelah Nabi sahabat Nabi demo kepada Rasulullah pengen pindah, maka beberapa hari diam dulu, nggak langsung hijrah. Terus nah akhirnya keluarlah Nabi kepada para sahabatnya, gembira lah karena diizinin pindah ke Madinah. Terus oke, karena tadi saya gambarin bahwa tanah yang penuh pohon korma itu nih Yasrib katanya. Yasrib waktu saat namanya Pak ya. Terus silakan siapa yang mau khuruj ke sono, di bahasa khuruj sebenarnya. Siapa yang mau khuruj dah ke Madinah gitu. Maka mau dia khuruj gitu. Terus semuanya pindah Pak, secara sembunyi-sembunyi dan berkelompok-kelompok. Udah ngumpet berkelompok-kelompok, bisa berombong-rombong itu, enggak sekaligus karena takut. Udah ngumpet sembunyi-sembunyi, takut ketahuan kafir Quraisy, terkecuali ada satu sahabat yang terang-terangan. Siapa? Umar. Lihat sejarah Umar Pak, Masya Allah ya. Umar dia mendewekan orang, dia terang-terangan bawa pedang, naik ke Ka'bah langsung teriak, woi siapa yang anaknya jadi yatim, bini jadi janda, ini larang gua hijrah. Ditantangin, takut semua kok, gak ada yang berani. Yang lain kok ngumpet semua. Kayak Nabi aja ngumpet, kena dikepung duluan Nabi mah. Kalau Umar mah enggak, terang-terangan udah, woi siapa yang mau anaknya jadi yatim, bini jadi janda, nih gua mau hijrah. Gitu ya. Kan sejarah Umar memang Pak, Masya Allah ya. Sama Nabi setan gak takut sama soalnya, tapi sama Umar setan aja takut. Malaikat pernah yang saya bikin ya, ada sebuah hadis dari siapa riwayatnya, malaikat mungkar nakir. Kan ada 2 orang yang malaikat mungkar nakir takut tuh. Satu Sayyidina Umar, 2 siapa ya? Ada ingat nggak? Saya lupa. Enggak ya. Kalau Umar mah pas di makomin Ali berdiri, dia ngomong, Masya Allah si Umar, di dunia orang takut jin aja takut, pengen tahu dia gimana sih. Ditanya malaikat mungkar nakir gitu, ditungguin Pak, orang udah pulang, Umar morak. Kan dalam hadis itu orang kalau udah dikuburin, orang udah pulang semua, langsung didudukin ya, duduk. Nah datanglah 2 malaikat nanya gitu. Nah pas ditanya 2 kan, man robuka wa man nabiyuka, itu aja sih ditanya ya. Akhirnya kamu kan
Man robuka, man nggak ada ursila bi. Kamu kenal nggak sama orang yang diutus itu ini? Pak langsung Umar marah, bangun, bangkit, mata melotot, kurang ngajar loh. Buat tiap hari sama Nabi, gue ditanya siapa Nabi, wah itu apa malaikat munkar nakir langsung kabur. Ya Allah itu siapa sih? Itu Umar ya nggak, masya langsung balik minta maaf dia langsung tuh Pak. Jasa Sayyidina Umar itu satu ya. Salah satu jasa Sayyidina Umar setelah meninggal apa itu pesan dia sama mereka bentar, kamu kalau nanya dan datang kepada orang yang Islam mati bawa iman dan dulu yang sopan yang rapi, itu jasa Sayyidina Umar. Sebelumnya mereka bentar nakir kata Nabi dalam hadis ini Sayyidina Ali itu mereka mengaku datang kepada siapa kek pasti begitu rupanya serem ya. Sekarang mah kalau orang mati baiman jasa Sayyidina Umar udah Pak enak semua, datang mereka itu sopan rapi dan nggak melotot enggak, sehingga Ali ngeliatin di kasyaf ya terbuka kata Ali la yazalu Umar yan Pak Unas hayyan wa mamatan gitu ya perkataan sini. Masya Allah katanya Umar udah mati aja masih memberi manfaat untuk orang lain gitu ya. Lagi hidupnya ngasih manfaat banyak kepada umat, sampai udah meninggal masih ngasih manfaat gitu ya. Itu manfaatnya buat kita. Datang sopan, gak galak, nanyanya lemah lembut, itu jasa siapa? Jasa Sayyidina Umar kata Sayyidina Ali, masya Allah ya. Nah jadi yang terang-terangan hijrah sama Ali, gitu kayak waringnya menghunuskan pedang, teriak gitu ya. Terus nah dia waktu itu yang milu sama dia cuma saudaranya siapa? Adiknya si Umar siapa? Zaid bin Hotob ya. Umar punya adik namanya, dia berangkat berdua tuh Umar sama Zaid ya, berangkat ya. Gak ada satu orang kafir Quraisy yang deketin dia, gak ada yang berani satupun katanya. Walam yakna ada, gak ada yang berani ngelarang Umar untuk pindah ke Madinah, gak. Terus semua sahabat berangkat semua, berarti terakhir Umar berangkat semua, udah Islam udah rada, tinggal bertiga. Siapa berarti? Abu Bakar, Ali dan Nabi Muhammad SAW. Tinggal bertiga baru. Abu Bakar masih diam di rumah sama adiknya Asma, kemudian Abu Bakar, Ali ya, Ali kan bertiga lah. Terus Summa lama ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asoba man'atan wa ashaban bi ghairi baladihim wa ra'aw khuruja ashabihi minal muhajirin ilaihim tahaddaru khurujahu sallallahu alaihi wasallam wa jitama'u bidari nadwa lil musyawarati wa hiya daru Qusay bin Kilab. Pas melihat orang kafir Quraisy umat Islam pada berbondong-bondong habis, itu orang kafir Quraisy kumpul lah ya, mereka berkumpul bermusyawarah di Darun Nadwa tadi ya, tempat permusyawarahan. Di situ tempat Qusay bin Kilab. Kenal Qusay bin Kilab coba. Nah runtunya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Kilab bin Murtab bin Ka'ab bin Qusay bin Kilab ya, berarti masih kakek Nabi kan, masih silsilah Nabi ya. Berarti Qusay itu masih silsilah Rasulullah, kakek keberapa tuh ya. Sampai Adan kita wajib apa tuh ya, Qusay. Berarti Qusay itu rumah yang disediakan oleh kakek Nabi untuk parlemen, untuk DPR lah ya, tempat permusyawarahan orang kafir Quraisy ya. Nah disitulah kumpul semua, jangan sampai Nabi keburu keluar nih, kita jaga semua. Terus musyawarahnya apa terus? Nah banyak hirosanya Pak. Jadi pas musyawarah di dalam orang-orang pentingnya hiros, jangan sampai ada yang masuk satu orang pun kecuali yang udah ditunjuk namanya yang boleh ikut musyawarah. Dijaga semua, pakai satpam lah gitu ya. Jangan sampai ketahuan kita ada rapat mau membunuh Nabi gitu ya. Terus menurut satu kaul katanya 15 orang yang boleh masuk tuh yang dalam permusyawarahan mau bunuh Nabi. Terus
Kemudian dia kata riwayat Ibnu Dihya mah katanya 100 orang yang ikut rapat. Terus pas sudah kumpul bersama 15 orang satu orang, pas itu datang terakhir si iblis menjelma menjadi seorang aki-aki. Terus yang apa luar rentak lah kayaknya loyo gitu, dalil hina. Terus malah dia megang tongkat di iblis tuh menjelma menjadi manusia. Terus dia pakai jubah gede, jubah kehormatan lah gitu ya, supin, jubah baju luar gitu ya. Terus baju gamis ya, jubah, terus ada burnus itu lapisan luarnya yang warna hijau gitu. Terus dia diam di depan pintu itu Pak, dalam nadwa itu tempat musyawarah. Pas orang kafir Quraisy melihat siapa itu aki-aki mau masuk gitu ya. Oh kata saya dari Najd. Tahu Najd? Najd itu Iran Pak ya. Najd itu Iran berarti bukan. Terus saya dengar nih kabar bahwa kalian mau rapat kata tuh si Syekh ya iblis. Terus minhu ra'a wa nasuha wa in kuntum tukrihuna julusai ma'akum fala aquda ma'akum. Ya kalau saya nggak boleh masuk, saya mau pergi aja. Ya saya mau ngikut deh bahwa kalian, saya dengar bahwa kalian pada rapat gitu. Saya kan bukan orang bangsa Arab nih, saya orang Najd, orang Iran gitu ya. Terus faqalat Quraisyun ba'duhum Quraisy ba'dihim li ba'din hadza rajulun min Najd la min Makkah wa la yadurukum huduruhu. Oh ini katanya aki-aki bukan dari Mekah, ini dari Najd, boleh aja gak bahaya dia masuk gua ikut boleh dah, boleh ini aki-aki gitu. Terus fasyarahu fil kalami wa qala ba'duhum li ba'din inna hadzal rajula ya'ni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad kana min amrihi ma kana wa inna wallahi la na'manu minhu al-wusuba alaina biman ittaba'ahu fa ajma'u fihi ra'yan wa qalu Abdul Muhtari bin Hisham. Abdul Buhtari. Nah sekarang masalah pendapat ya, masalah pendapat cara bagaimana membunuh Nabi ya. Abu Buhtar bin Hisham kan ini adanya si Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya sih? Abu Jahal siapa? Orang kenal. Abu Jahal itu Umar ya, nama Abu Jahal itu Umar bin Hisham ya. Dia punya adik namanya siapa tadi? Hah? Nah itu baru saya. Buhtar bin Hisham ya. Itu nama Abu Jahal itu julukannya Babak Bego, terkenalnya Abdul Hakam, tukang memutuskan masalah. Nama aslinya Umar bin Hisham, salah satu doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi Umairain, ya Allah gagahkan Islam dengan dua Umar gitu ya. Tapi doa Nabi kena kepada Umar bin Khattab. Sebenarnya didoain tuh antara Umar Abu Jahal dan Umar bin Khattab, tapi Allah berkehendak doa Nabi sampainya hidayahnya kepada Umar bin Khattab ya. Itulah ya hidayah, kita nggak tahu ya. Terus nah pendapat Hisham bin Amr. Terus antah bisuhu fi baitin wa tashuddu wasafahu wa tasuddu babahu wa yuquwihim talquna ilaihi ta'amahu wa syarabahu minna wa tarabbasu bihi raibanun hatta yahlika kama halaka min syu'ar. Pendapat saya satu, Nabi kita kurung aja di suatu bangunan, dong kasih makan lah gitu sampai mati, bodo amat gitu ya. Kan orang yang tahu tuh gitu. Terus pertama, terus kedua mangkana qalbuhu ka Zuhair wa nabigo fasarafa adullahi asy-syaikhun Najd wa qala bisar ra'yukum. Ini usul jelek banget kata si iblis. Usul jelek banget katanya. Nabi dikurung sampai mati gitu ya. Jelek banget usul gitu. Pendapat kata si iblis. Terus wallahi law habastumuhu la kharaja amruhu min wara'il babi bila ashabihi. Kalau kalian kurung dia kunci sampai mati, nanti juga katanya ada yang dengar, ada yang tahu, bahaya. Nanti kan Muhammad orang berpengaruh katanya Bani Hashim. Wah kita bisa dibantai sama Bani Hashim gitu. Terus fawasabu wa naza'u min
aydikum qalu sadaqa syekhu. Wa qala Hisyam wa fi riwayatin Abu Imbahta ra'yi antahmiluhu ala jamalin wa tukhrijuhu min baini azharikum fala yadurrukum masunia wastarahtum. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau kita seret-seret di kuda aja gitu, tarik-tarik kuda biar dia mati. Usul kedua. Terus faqala syekhu an-Najdi wallahi ma hadza lakum bi ra'yi alam tarau husna hadisihi wa halawata mantiqihi wa balagati ala qulubil rijali bima ya'ti bihi fa wallahi law fa'altum dzalika ma amantum ayyumala ala hayyin min al-arabi fa yaghliba alaihim min qawlihi wa hadisihi fa bay'uhu summa yasiru bihim fa yatawafakum bihi fa qalu sadaqa wa rabbullahi asy-syaikhu fa qala Abu Jahal wallahi innani fihi lira'yan ma arakum wa qattum alaihi ba'da qalu wa ma huwa ya abal hakam fa qala ra'yi anna khudha min kulli kibailan fata syaban jildan nasiban wasayto finan summa nu'ti kulafata saifan soro mathumma soriman summa ya'miluna ilaihi fayadribunahu darbata rajulin wahidin fayaqtulunahu fanastarihu minhu fa innahum idza fa'alu dzalika tafarraqa damuhu fil qabaili kulliha fala taqdiru banu abdi mana ala hadhi qaumihim jami'an. dah kita simpulin aja ya, panjangan kalau dibaca semua. Nah, kesimpulannya jadi yang keputusan hasil rapat ya yang diterima oleh si iblis adalah usulnya Abu Jahal. Abul Hakam usul dia atau bagaimana kalau kita ambil setiap satu kabilah, satu pemuda yang gagah kita kasih pedang. Kenapa? Katanya kalau di satu kabilah kita ambil satu pemudanya, jadi siapa yang membela Nabi semuanya juga ikut kan gitu ya. Hebat usul Abu Jahal, kata si iblis, hebat pendapat ente. Oke, kita kerjain malam ini ya. Malam Kamis ya, malam Kamis dikerjain Pak, dikepunglah rumah Nabi pada megang pedang setiap kabilah anak muda ngepung rumah Nabi. Kemudian Nabi berdua di dalam ngajak, langsung datang Jibril ngasih kabar ada apa? Ada mata-matanya Nabi. Nabi tetap aja sering saya katakan Nabi nggak tahu perkara gaib. Ingat, Nabi nggak tahu nggak bisa ngeramal terkecuali informasi dari Jibril. Dibisikin, Muhammad kamu sekarang malam ini harus pergi karena orang kafir Quraisy sudah rapat mau bunuh kamu malam ini. Rumah kamu udah dikepung. Sebentar malam nih langsung diajak ke rumahnya Ali. Ya dia panggil Ali, suruh tidur nih selimut saya janji kata Nabi kamu dengan selimut ini akan aman. Jadi selimut ini jadi jimat nih, jangan ganti selimut. Ini selimut jadi jimat, kamu akan aman, gak bakalan diapa-apain. Kata Nabi gitu Pak ya. Awas kalau ganti selimut. Ini selimut dari saya, jangan diganti. Awas kata Nabi. Udah selimut tidur, dia pergi keluar langsung ya. Pas langsung dia ngambil enggak tawakal Pak Nabi. Tawakal itu bukan harus diem baik. Allah yang nyelamatin saya. Enggak, tetap ngajarin umatnya. Tetap dia caranya Ali disuruh nungguin di situ. Jadi perasaan orang yang nungguin diintip, oh itu Ali masih ada, Muhammad masih ada. Nah kemudian Nabi baca doa yang sampai Yasin itu, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahya ilal adqani fahum la yumahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usyainahu fahum la. Itu Pak hijab Nabi itu. Ya hijab Nabi itu dia baca, diambil tanah turun, ditiup, dibaca itu, diaurin, fes gitu ya. Langsung kena semua tanah itu kepala orang yang ngepung dia. Nah katanya dalam sampai hadis siapa Pak itu, setiap yang ketimpa tanah anyaran di palanya itu semua mati kafir dan mati semua dalam perang Badar. Ingat, orang yang ngepung Nabi saat itu yang kena tanah Nabi, auran tanah Nabi dan bacaan inna ja'alna yang itu mati semua di perang Badar. Masya Allah Pak. Jadi Nabi gak semata-mata lari Pak, tetap ada doanya. Makanya para kiai ini jadi amalan ya. Saya dulu di ijazah ada di Hijri Bahar itu baca ini kalau lagi genting, misalnya zaman genting yang membaca ini katanya Yasin gitu ya. Sampai ada doanya Allahumma akhini an ayunin nadirin, ada tambahannya dari ulama, ya Allah samarkan saya daripada
orang-orang yang melihat wal hasidin dan orang-orang yang hasud. Itu dibaca itu Pak, kalau dibaca itu katanya kita akan terlindungi, dijaga daripada orang-orang yang memandang kita jelek dan orang yang hasud ya. Yang hasud itu biasa, kalau hasud Masya Allah Pak, tindakannya jahat gitu ya. Itu dijadiin hiji sama ulama, doa Nabi diaurin ke itu, berangkatlah, nggak langsung berangkat kemana, ke rumah Abu Bakar. Nah itulah ya, nanti kisahnya baca aja bukunya ya, ini panjang banget ya karena waktu udah malam ya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita dan besok hari Kamis tahun baru ya, mudah-mudahan ya setahun ini selama 1 tahun ya kita banyak muhasabah lah ya, banyak introspeksi, berapa banyak kebaikan kita, berapa banyak dosa kita sama Allah ya, dosa kita sama bini, dosa kita sama orang tua ya, dosa kita sama tetangga ya. Dalam 1 tahun ini kita tutuplah lembaran buruk kita ya, kita muhasabah dan mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah SWT dan semua dosa kita dimaafkan, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, tetap kalimat Islam untuk hidayah maut husnul khatimah. Bicara tentang bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya Pak Imam mau ngisi dikit mukul tung katanya. Kemana sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kenyang kita dapat kajian, mukul cuma apaan nih? Mau jualan aja Pak jualan budak. Saya dapat salah satu kitab tapi terjemah Pak dari Kiai Haji Sofyan Nur. Beliau ini mempunyai 52 sanad Al-Quran dan Bukhari Muslim tentang fadilah kuda. Nah, salah satu Habib menjelaskan tentang fadilah kuda, apabila di salah satu kampung tidak ada yang belajar berkuda dan memanah, maka kena dosanya semua. Jadi bersyukur kalau misalkan ada salah satu kampung ada orang yang latihan berkuda dan memanah, karena itu fardu kifayah seperti nyolatin mayat. Tapi memang risikonya agak berat. Kadang kuda lepas jadi cacian tetangga, bau aromanya kotoran kuda jadi masalah. Kiai Haji Sofyan Nur menjelaskan tentang aroma kuda atau bau kotorannya itu seperti mengibaratkan beliau seperti orang yang berpuasa. Itu kan aromanya nggak sedap, nggak enak. Itu akan menjadi nanti di surga lebih wangi daripada misik kasturi. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang fadilah berkuda. Makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, yang pertama kali Allah cintai adalah manusia. Yang kedua, kuda. Jadi kuda ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah cintai setelah manusia. Para rasul, para nabi juga demikian. Yang dicintai setelah manusia adalah kuda. Bahkan ada salah satu hadis menjelaskan, orang yang memelihara kuda tidak akan miskin. Makanya salah satu hadis juga nanti insya Allah kitabnya kita baca ya, sebentar aja untuk 7 menit nanti kita bawa. Orang yang melihara kuda, kata Rasulullah SAW, tidak akan miskin. Bahkan salah satu hadis menjelaskan bagi orang yang mampu, ini yang mampu itu wajib untuk menambatkan seekor kuda untuk dipelihara. Kenapa sampai seperti itu? Kalau sekarang mungkin penggantinya kuda kendaraan bermotor Pak ya.
Tapi dalam seperti akhir zaman seperti ini rasa-rasanya sudah, menurut saya sudah penting banget. Sudah penting banget. Kalaupun kita misalkan mungkin gak akan ketemu dengan yang namanya akhir zaman, bertemu menjadi makmumnya Imam Mahdi, setidaknya kita mewariskan untuk anak-anak kita ajari berkuda dan memanah. Jangan sampai gak ada. Kalau sampai nggak ada yang ngajarin, nanti siapa yang ngajarin anak cucu kita? Saya sebenarnya agak ini Pak, sebenarnya melihara kuda itu, berat sebenarnya. Kalau nggak inget tentang akhir zaman untuk mewariskan untuk anak-anak cucu kita, saya udah malas saja sebenarnya. Karena gede biayanya. Saya beli kuda itu kalau dihitung itu untuk persiapan ratusan juta juga, Pak. Maka saya tawarkan di masyarakat sini, di RT kita terutama, di RW kita, yang mau latihan berkuda gratis. Nggak ada juga yang mau latihan. Padahal kalau latihan di tempat resmi itu mahalnya minta ampun. Di Brandstow itu di Bintaro itu latihan berkuda Pak, per jam 750.000. Ada lagi Artayasa itu dekat Kuban Emas, itu per jam 750.000 latihan berkuda. Yang murah itu di Darussunnah. Darussunnah itu tempat agim, sekitar 200.000 per setengah jam. Atau di mana, di tempat Ustaz Arifin Ilham di Al-Dhikra itu 350.000 per jam. Kita kasih gratis di sini, nggak ada yang datang. Padahal sudah saya umumkan dulu di masjid. Siapa yang melakukan kuda untuk RT kita di sini silakan untuk RT kita gratisin. Saking saya kepinginnya. Ya, punya generasi ini di Curug nih, ada yang mau latihan berkuda nanti, syukur-syukur ada yang punya kuda. Ketika terjadi akhir zaman, bisa menjadi pasukan Imam Mahdi, kita sudah siap sedia payung sebelum hujan. Itu yang kita harapin sebenarnya. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa sampaikan tentang fadilah berkuda. Mudah-mudahan bermanfaat. Kan saya ingin berbicara apa yang saya lakuin. Ya, tadi mau berbicara poligami, takut diplototin ibu-ibu di sini. Baik, ya, semangat berkuda, insya Allah malamnya kuda-kudaan. Kata Kiai Sofyan Nur, beliau mengatakan begini Pak tentang kuda. Orang yang berlatih berkuda itu tenaganya 8 kali lipat dibandingkan orang yang tidak berlatihan berkuda. Ini maaf saya ngomong nih Pak, mohon maaf gitu. Saya ini kalau sudah berkuda keliling gitu kan, saya kadang latihan 30 kilo, 35 kilo berkuda dengan kuda lari Pak. Itu kan capek. Tapi tuh burung nggak mau tidur Pak sebelum di. Betul. Kalau orang capek nyangkul namanya tidur aja kan. Capek kerja, gojek apa, pulang-pulang tidur. Tapi kalau berkuda, secapek apapun itu nggak mau tidur Pak sebelum disalurkan. Nah, ya. Fadilah kudanya, masya Allah Pak, manfaatnya luar biasa ya untuk kesehatan, untuk jantung, untuk segala bentuk penyakit. Insya Allah bisa menjadi wasilah pengobatan. Bahkan suara kuda, ringkikan kuda dalam hadis dijelaskan, ringkikannya itu Pak, itu ya kuda kan itu suka teriak, itu setan kabur Pak. Ada hadis dijelaskan begitu, ringkikan kuda aja setan kabur, apalagi menunggang kuda. Makanya orang yang ada kesurupan atau kena gangguan jin itu ya, itu kalau mau naik kuda gemeteran tuh, betul bisa nangis, bisa ketakutan, bisa gemeteran. Tapi begitu kita terusin gitu, kita latih, kita paksa, lama-lama setannya kabur. Wallahu a'lam bishawab. Saya ada pertanyaan satu nih buat Ustaz Ibad tentang sholat tadi, mau nanya sebenarnya tentang batalnya sholat, Ustaz, mau dijawab nih. Ini banyak masih di jamaah kita, masih ada di Masjid Nurul Iman kita ini, begitu sholat di sujud akhir itu kan ada sunnah berdoa, dan doa di saat sujud itu makbul, begitu Ustaz ya? Berdoa di saat sujud itu makbul. Tapi masih ada makmum di saat imam sudah sudah bangun dari sujud, itu makmum masih berdoa lama banget, kira-kira batal nggak tuh Ustaz? Saya menyaksikan seperti itu di masjid kita. Wallahu a'lam. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, kalau mukhalafahnya werofahsin gitu ya,
Kalau kira-kira berbedanya antara imam dan makmum tidak terlalu menyolok dan tidak terlalu jelek, nah itu nggak membatalkan. Sampai perbedaan kunut aja nggak batal ya. Yang batal itu seperti yang lama, seperti tahiyat awal dan apa tadi, tasyahud ya, tasyahud awal yang baru ya. Kalau sekedar sujud atau kunut, imamnya nggak kunut bisa langsung sujud, si makmum kunut, kan berbeda tuh, nggak batal nanti kan ya. Ya begitupun imam udah lagi duduk dia masih sujud, nggak batal sih Pak Imam ya kalau ngelihat yang pembahasan tadi mah, karena perbedaannya nggak terlalu menyolok, nggak mahsyai gitu ya. Itu aja ya mungkin ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radidan kana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani rabbikan ta'ala bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Allahumma sholli wa sallim. Silakan yang mau ada